Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'ulik wal khatim as-sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti wa ila hadrati man anjazani hadrati syekhina Kyai Haji Azam Asy'ari Nabi imma hadina tasrafkan wa hadrati man anjazani hadrati syekhina Kyai Haji Muhammad Habib imma hadina tabirin jomblang wa hadrati man anjazani hadrati syekhina Kyai Haji Abdul Salam bin Abdul Mujib Abbas hadrati syekhina Kyai Haji Abdul Mujib Abbas Ma'hadina Mustarsyidin Al-Khazini Budan Sudarjo. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال lan selalu atau ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafar alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir
sapa alladzina iku fi miryatin krana ragu, iku fi miryatin krana ragu, ai sakin tegese ragu, minhu ail Qur'ani saking Qur'an, minhu ail Qur'ani saking Qur'an. Ragunya mereka pada Al-Quran sebab apa? Bima sebab perkara alqahu kang nipaaken ikmah sapa asyaitonu setan, sebab setan mengganggu. Ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasi lisani Kanjeng Nabi. Tuma uktilah moko kari din batalakan apa ma, tuma uktilah moko kari dibatalakan apa ma, hatta yahu, hatta yatum hingga teko ing wong akeh, hatta ta'tihum hingga teko ing kufar atau wong akeh apa as-saatu dino kiamat, apa as-saatu kiamat, bautatan hale dadakan seketika, aisaatan atayatum hingga teko ing kufar apa as-saatu kiamat, bautatan hale dada, ai saatu mautihim mongso matine kufar, ai saatu mautihim mongso matine kufar, ai saatu mautihim mongso matine kufar, awil kiamatu atau dino jenenge kiamat, awil kiamatu atau kiamat, fujatan hale dadaan, hale dada sisi ya. Terus awil kiamatu utawa kiamat faj'atan hale dadaan, faj'atan hale dada, hale dada, moro-moro teko,
awiyat yaum atau teko ing kufar apa azabu yaumin agim siksa dino akimin kang sepi saking keapian. Akimin kang sepi saking kebagusan. Wa utawi yaumin agim iku yaumu badrin dinone perang Badar. Nasibnya perang Badar orang kafir gak enak. La khaira ora ono kapan iku maujud. La khaira ora ono kapan iku maujud. Fi ing dalam yaum badrin. Fi ing dalam dinone perang Badar atau yaum badrin. La khaira ora ono kapan iku maujud fi ing dalam badrin lil kufari maring kufar karihi kaya angin al agimi al agimi kang ora apik allati kang teko allati la ta'ti allati inggi irihul agim la ta'ti kang ora teko apa rihul agim iku bi khairin kawa keapian au huwa utawi yaumun agim iku yaumul kiamati dino kiamat la laila bukan cewek Laila tapi jangan diartikan itu. La laila ora ono bengi iku maujud bengi gelap gulita waktu malam. La laila ora ono bengi iku maujud ba'dahu indal musawisi yaumal qiyamah. Jadi kemarin ayat Al-Quran wal ya'mal ladzina autul ilma annal haq min rabbik. Ini Allah Ta'ala mendidik kepada mereka, mendidik tentang ilmu tauhid. Melalui siapa Allah Ta'ala mendidik orang mukmin itu? Melalui siapa? Baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad melalui malaikat Jibril. Sahabat ilmu melalui Nabi Muhammad. Tabi'in melalui sahabat. Kita melalui ulama. Kita melalui para ulama. Maka kita tidak boleh putus, harus ada sanad. Saya cari ilmu pertamanya dari pondok pesantren Tasawuf Afkar. Tasawuf Afkar Tabirang.
Tebu ireng kebuduran. Jadi buduran ke tebu ireng lagi. Di tebu ireng lagi kebuduran lagi. Juga pernah ngaji saya di Wagian Kerenceng. Itu melalui gurunya. Di Allah Ta'ala itu mendidik manusia, manusia yang mukmin. Mendidik tentang apa nak? Ilmu tauhid dan Al-Quran. Kalau kaum Yahudi melalui kitab Taurat, kalau Nasara melalui Injil. Al-Quran dan tauhid yang diajarkan kepada kita umat Islam adalah benar-benar ilmu yang benar datangnya dari Allah. Maka kita wajib beriman. Setelah kita mampu mempraktekkan Al-Quran, mampu mempraktekkan tauhid, kemudian ditanam lidah kita, keyakinan kita bersama, baru kita itu nanti akan tumbuhlah sebuah ketenangan hati, tumbuhlah sebuah kesenangan hati, kegembiraan hati, ya, timbullah kenikmatan hati untuk bertauhid kepada Allah dan belajar ilmunya Allah seperti Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Nah, hatinya diberi ketenangan Allah. Kesampean kalau hatinya kepingin tenang, ngaji terus Al-Quran, belajar Al-Quran. Cuma ada di pondok jemaah, terakhirnya sampean ini belajar. Cuma selain itu tambahan. Nah, kalau kita ini hatinya sudah beriman, ya, sudah mampu praktekkan itu, insya Allah lah Allah akan memberi Sherlock kepada kita. Ya, tahu Sherlock? Masa nggak tahu? Sekarang musim Sherlock, mau ke Wonokromo khawatir kesasar dikasih Sherlock. Sherlock kita apa? Al-Quran. Jalan kita untuk kita ini bisa korup kepada Allah, bisa cinta kepada Allah, beriman kepada Allah. Sherlock kita adalah Al-Quran. Itu kalau kita selalu diberi Sherlock. Orang yang muttaqin selalu diberi Sherlock oleh Allah. Sherlock apapun, lengkap paket di situ Sherlock itu. Sherlock untuk menuju ke akhirat ada. Sherlock untuk kesuksesan ekonomi ada. Sherlock untuk apa? Untuk menuju ke akhirat kesuksesan akhirat ada. Sherlock untuk kesuksesan dunia ada. Kesuksesan dunia yang barokah, yang bermanfaat. Selalu di apa? Allah Ta'ala diberi petunjuk, diberi jalan. Kita tinggal yakin sejauh mana keyakinan kita. Kalau umpama kita ini udah diberi Sherlock, tidak dilakukan, Sherlock kita Al-Quran tidak dilakukan,
berarti kita milih jalan yang sesat. Berarti kita milih jalan yang menuju neraka. Bukan memilih surga. Tinggal milih kita. Celaka, bejo, celaka, bejo. Tinggal pilih. Milih Sherlock yang mana sampean? Dan sudah ada, mapnya sudah ada. Tinggal milih sampean. Kita diberi Sherlock untuk beragama Islam. Isinya Islam adalah Al-Quran. Masya Allah, hebat ya. Isinya Islam apa? Apa lagi? Memberi puasa, melakukan ibadah. Isinya. Kalau itu dilakukan, maka itu Sherlock ya Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita adalah paket lengkap. Paket lengkap. Nanti kalau umpamanya sambian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaikan kita mesen dulu online itu. Mesen paket. Setelah nyampe, orangnya ada di dalam yang mengantarkan paket. Begitu pula kita kalau itu sudah menggunakan Sherlock yang sudah ditunjukkan oleh Ta'ala. Atau misalnya itu berdoa, malaikat datang. Assalamualaikum Samsul. Ini hadiah dari Allah. Saya sampaikan sekarang. Sampai minta paket lengkap dan rezeki. Ini dia berikan. Mana malaikat manggil. Ya, paham tak? Pun itu bagi orang yang bagi orang yang takwa. Terus tetapi kalau orang kafir gimana? Kalau orang kafir keadaannya di dunia ini karena mengerjakan apapun selalu gagal, tak pernah pas. Gara-gara kurang cinta kepada Al-Quran, kurang cinta kepada hadis Rasulullah. Kalau Al-Quran mereka ragu. Akhirnya paketnya itu yang mau diantarkan selalu kesasar. Jadi gak gelem tutup. Paket yang mau diantarkan kesasar. Gak gelem tutup. Akibat orang yang minta itu setengah-setengah kepada Allah. Cuma bibirnya yang minta. Siapa itu? Adalah orang munafik. Baik munafik itu yang berupa orang kafir asli atau kafir munafik itu yang berupa orang Islam. Islam yang KTP. Yang KTP. Kenapa mereka itu kok ragu orang kafir itu pada terbaik Al-Quran? Karena dihadang oleh setan. Dihadang oleh setan. Pernah Nabi Muhammad SAW oleh setan itu dihadang. Untuk menyampaikan ilmunya Allah, dihadang oleh orang kafir itu. Sampai tapi oleh Ta'ala itu dibatalkan. Artinya tidak terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dihadang bagaimanapun. Walaupun bagaimana caranya mereka itu untuk Nabi Muhammad, untuk menghadang Nabi Muhammad, tetap mereka tidak sukses. Tetap mereka siapa? Mereka orang kafir, orang setanisan. Tidak bisa menggoda Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad SAW itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai tak terjadi.
Tetapi kalau orang kafir, hidup dunia selalu terumbang-ambing. Terumbang-ambing, hidupnya tidak pernah pas. Sampai hari kiamat datang mendadak. Nah, karena hidupnya orang kafir ini tidak pas. Hidupnya keadaan bingung. Urusan dunia bingung. Urusan agama bingung. Itu orang kafir. Sampai hari kiamat itu tiba. Mereka keadaannya begitu. Tidak pernah hidupnya pernah pas keadaan. Bahkan orang kafir itu kelakuannya ya persis kayak setan itu. Sebab kiblatnya orang kafir adalah setan. Adalah setan. Orang munafik juga begitu, setan. Orang Islam yang munafik juga kiblatnya pada setan, bukan berkiblat hatinya itu kepada Allah. Tidak. Andai kata mereka itu berkiblat kepada Allah, tentunya ngikuti atau taat kepada Rasulnya. Yang disampaikan lebih taat. Apa yang disampaikan kepada kita? Yang didikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, yaitu seperti syahadat, yakni tentang tauhid, sholat yang lima waktu dan lain sebagainya. Pasti ikut andai kata mereka kiblat kepada Allah. Pasti patuh kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang kafir tidak. Maka orang kafir hidup di dunia agak pernah ada keterentaman jiwa di dalam hatinya. Sekalipun harta oleh Allah Ta'ala itu ditumpahkan kepada mereka, yang namanya hati mereka tetap tidak tenang. Tetap tidak tenang. Hati mereka tetap tidak tenang. Hidupnya terumbang-ambing. Sebab selalu diganggu oleh setan. Itulah nasibnya orang kafir, tidak enak atau terumbang-ambing sampai hari kiamat tiba. Atau auyatihum azab yaumin agim. Jadi nasibnya orang kafir itu tidak enak. Selalu dapat siksa dari Allah. Di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Disiksanya itu dunia enggak pernah sedikit pun mereka itu tenang. Begitu pula orang Islam yang munafik, begitu pun keadaannya juga begitu. Persis kayak orang kafir. Jadi perlu diketahui bahwa orang kafir ini nasibnya tidak baik. Gimana nak? Nasib orang kafir. Ini terjadi pada waktu perang Badar. Jadi orang kafir di perang Badar itu tidak punya nasib baik. Jelas kalah. Padahal orang Islam itu sedikit, lebih banyak daripada orang. Lebih banyak orang kafir daripada orang Islam. Sedikit, artinya tidak imbang lah. Tapi diberi kegagalan oleh Ta'ala. Waktu itu orang Islam fokus kepada Allah Ta'ala. Hanya mengandalkan Allah. Tantangan nggak ada. Sehingga walaupun itu orang banyak, tak imbang keadaannya. Waktu perang Badar itu dikalahkan oleh orang Islam itu. Maka kita kalau selalu diberi kemenangan, menghadapi hawa nafsu khususnya, menghadapi orang jahat-jahat, orang kafir di dalam membela agama Islam, kita ini harus fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita fokus di dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berhubungan, bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurusi apapun pasti beri kesuksesan Allah Ta'ala. Karena hakikatnya Allah turun langsung untuk apa? Untuk mengantarkan kita bersama. Tetapi kalau kita tak fokus, sehingga setan nanti masuk. Kalau setan sudah masuk, maka kita akan terumbang-ambing. Makanya nasibnya orang munafik yang orang Islam yang munafik itu, nasibnya gak enak. Kenapa? Dirinya itu adalah terumbang-ambing, diumbang-ambingkan oleh setan, sehingga nasibnya gak apik, bagaikan angin. Angin itu kan membawa bahaya ya, puting beliung ya, bahaya. Ada angin yang membawa penyakit, membawa penyakit taun, ada angin yang membawa penyakit kolera ada ya, taun. Ada penyakit membawa apa lagi? Corona ada. Sehingga dengan adanya corona, manusia ini banyak kesasar, selalu menuduh salah pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah juga manusia, gak mungkin menciptakan penyakit. Ya. Dan seperti sekarang banyak sakit, memang corona ada. Cuma pemerintah menghindar fitnah dari apa? Menghindar dari fitnah dari masyarakat, fitnah dari rakyat. Sebetulnya baik bermaskeran sebetulnya. Jadi angin itu membawa penyakit, bisa membawa penyakit. Angin duduk ada, sehingga dengan kena angin duduk bisa langsung mati dadakan. Itu namanya awiyatum adzabun yaum agi. Diberikan pada siapa? Kepada orang yang setengah hati kepada Allah seperti orang munafik, atau tidak setengah hati, yakni orang kafir. Diberikan pada mereka. Jadi penyakit dadaan diberi mereka. Maka kita setiap detik dan setiap usaha bagaimana caranya supaya mereka itu, kita bersama ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus al-mulku utawi kraton. Al-mulku utawi kekuasaan. Yauma idin ing dalem dina kiamat. Ay yaumal kiamati, tegese ing dalem dina kiamat. Iku lillahi, keagungannya Allah. Besok hari kiamat yang ngurus Allah semuanya. Yang menguasai Allah. Maliki yaumid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang menguasai di tina kiamat adalah Allah. Hari kiamat itu yang menguasai tina kiamat dan menguasai hari pembalasan. Jadi besok Allah Ta'ala yang menangani semua di hari kiamat. Wadahu alaih suci Allah, sendirian Allah Ta'ala, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Yang ngurusi balasan manusia besok di hari kiamat adalah Allah sendiri.
yang mengurus itu. Wa malan perkara, wa malan utawi perkara tadammanahu kang nyimpen apa lafat lillah hu ing emah minal istiqrari saking masdar istiqrar. Loh, ke kitabnya nih. Mana nih, mana? Iku nasibun dibaca nasab bidzarfi karena dzarab. Wa malan utawi lafat tadammaru kang nyimpen apa lafat lillah wa ima minal istiqrar saking masdar istiqrar iku nasibun dibaca nasab bidzarfi kana dzarab. Yakumu ngukumi sapa Allah Ta'ala bainahum ing dalem antare bainahum ing dalem anti yauma'id bainahum ay bainal mu'minina ya ing dalem antara orang mukmin wal kafirina dan orang-orang kafir bima kalawan perkara yubayyana kang mertelaaken sinten Allah ba'du ing dalem sausi al mulku yaumai. Jadi setelah besok terjadi di hari kiamat itu semuanya itu adalah urusan Allah. Urusan Allah. Maka kita di dunia harus mampu mempraktikkan hukum Islam itu. Ngelakukan perintah Allah Ta'ala, mencapai yang dilarang Allah Ta'ala. Yang penting kita beribadah kepada Allah di dunia. Masalah diterima atau tidak tergantung Allah. Nanti ketika hari kiamat Allah Ta'ala yang ngurus semuanya. Yang ngurus semuanya adalah Allah. Tinggal kita ngelakoni yang dibawa oleh Muhammad itu apa. Yang dibawa oleh Muhammad itu apa. Tinggal kita ngelakoni. Masalah besok masuk neraka atau tidak terserah Allah. Surga atau tidak terserah Allah. Karena Allah Ta'ala yang ngurus semuanya di besok. Maliki yaumid. Itu Fatihah. Jadi kalau di sini al mulku ya yauma'id lillah. Semua itu adalah besok di hari kiamat urusan Allah semua. Antara orang mukmin dan orang kafir
Allah Ta'ala yang menghukumi. Ya. Maka kita karena yang ngurusi orang mukmin, menghukumi orang mukmin, yang menghukumi orang kafir adalah Allah, bukan manusia. Karena Allah Ta'ala yang menghukumi, maka kita hidup berdampingan sesama manusianya, walaupun sekalipun berbeda agama, itu harus saling menghormati, saling menghargai. Itu perintah Islam. Bukan kita musuhan, tidak. Terserah mereka. Lakum dinukum waliyadi. Agamanya masing-masing. Sepenting hidup di dunia saling menghormati. Sekalipun berbeda agama. Masalah mereka kafir kayak masalah mereka itu mukmin, itu urusan Allah. Allah Ta'ala nanti yahkum bainahum. Allah Ta'ala yang hukum, bukan kita. Maka kita sesama manusianya tidak boleh saling mencaci maki. Tidak boleh bikin gosip. Tidak boleh permusuhan di antara satu sama, sekalipun berbeda agama. Karena Allah Ta'ala yang menghukum, ya tidak boleh kita menghukum anarkis hidup di dunia. Tidak boleh membakar penjara milik mereka, gak boleh. Apalagi miliknya orang Islam, sebenarnya gak boleh. Penjara miliknya orang kafir gak boleh. Membakar gereja-gereja gak boleh. Wajib kita saling menghormati, bukan sunnah, wajib menghormati sekalipun di luar agama Islam. Maka saya ini, kalau ada orang Islam memimpin membakar gereja, itu perlu kita ketawa itu. Sini, berarti mereka itu gak paham agama. Cuma dengarnya berdua. Buktinya bahwa mereka itu tidak paham agama. Masih mau membakar gerejanya orang, tempat ibadahnya orang, nggak boleh. Islam melarang. Dan Allah Ta'ala yang menghukum, bukan manusia. Manusia ditugas oleh Allah Ta'ala hidup dunia ini saling rukun, saling bantu. Untuk umpamanya sampean nanti punya tetangga agama Kristen atau agama Yahudi, di mana orang agama Kristen Yahudi itu mengikuti aturan pemerintah, itu kampung lah ikut, ya wajib kita menghormati. Paham ya? Misalnya udah mengikuti aturan pemerintah, aturan kampung, umpamanya waliluya di gereja, jangan diganggu. Gak boleh. Itu kan masalah ideologi kan masing-masing, ya. Masing-masing, maka tidak boleh ganggu. Maka kalau ada orang Islam itu membakar, bahkan memimpin untuk membakar gereja, itu lucu itu. Mengatasnamakan agama tapi tidak paham agama. Lucu. Jangan diganggu. Allah Ta'ala sudah memberi pendidikan kepada kita, la tasubbul ladina min dunillah wa yasubbullah bi ghairi ilm. Gak boleh kalian orang Islam mengganggu, mencaci maki, mesu-misu kepada orang yang menyembah selain Islam. Gak boleh. Yang menyembah selain Allah Ta'ala gak boleh diganggu. Awatin nanti orang non Islam yang ganggu nanti memisu Allah Ta'ala tanpa menggunakan ilmu, tanpa menggunakan akhlak sembrono. Paham ya? Paham? Jadi kalau ada orang misalnya besok atau kapan ngajak sampian membakar gereja, di mana dalamnya itu orang-orang yang non Islam tidak mengganggu pada kita, lalu diganggu orang kaya, ada yang mengajak, sekalipun dikasih uang 1 M jangan mau, karena ukuran siksa Allah Ta'ala
tidak seukur dengan uang saem. Jangan mau. Itu dosa besar juga. Dosa besar. Dosa besar. Kalau dulu kalau membakar Islam, membakar kerja, bangga sekiranya. Wah, dianggap unggul. Padahal itu salah menurut aturan Islam. Saya diajak dulu ini. Saya waktu itu barusan berhenti dari Tebuireng Jombang, diajak untuk membakar. Saya gak mau. Terus gak mau. Karena pondok pesantren Tebuireng Jombang sudah diajari sudah. Untuk adaptasi, untuk menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama, diajari di dalam pondok pesantren Tebuireng. Kita sebagai pemimpin mutakhir kita Indonesia adalah Kasyim Asy'ari. Kasyim Asy'ari itu dulu, mulai sejak dulu sudah selalu menghargai non-Islam. Karena menghargai non-Islam, akhirnya non-Islam itu banyak masuk Islam. Maka kita hidup di depan orang non-Islam, kita tampakkan akhlak kita seindah-indahnya akhlak, agar mereka tertarik. Jangan membakar gerejanya, gak boleh. Itu hakul adami. Dipandang dari ilmu fikih juga gak boleh. Dipandang dari ilmu akhlak juga gak boleh. Mau cari kemana engkau dalilnya? Ayo cari dalilnya. Jika ada. Paham ya? Islam itu adalah indah. Jangan dikotor oleh kita bersama. Kita yang penting, kita diperintah Allah Ta'ala di dunia suruh apa? Suruh ibadah. Menghargai orang lah. Sosial yang tinggi. Masalah diterima atau tidak, disiksa atau tidak, urusan Allah besok di hari kiamat. Yah'al mulku yauma idzin lillahi yahkumu bainahu. Allah Ta'ala yang ngurusi. Untuk kita yang hakimi. Allah Ta'ala yang hakimi. Makanya bagi mereka yang tidak tahu, tinggal minta maaf kepada Allah. Yang suka membakar gereja orang lain, tinggal istighfar kepada Allah. Kalau memang itu dia tidak tahu. Dan tidak tahu. Itu penting. Al-Quran ini penting diperdalam oleh kita bersama. Walladzina maka utawi wong akeh amanu kang padha iman kabeh wa amilu dan padha ngamal sapa alladzina amanu alladzina maka akeh ku amanu kang padha iman sapa iman kabeh wa amilu lan padha ngamal kabeh as-solihati impiran amal soleh sisina alladzina makwata wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing amal-amal soleh iku fi jannatin naim tetap ing dalam surga naim. Surga yang penuh nikmat di dalam. Tapi bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, yakni mempraktekkan Al-Quran dan Rasulullah, tempatnya besok di dalam surga naim. Di mana surga naim adalah penuh kenikmatan. Orang yang suka menyenangkan tetangga itu tempatnya surga naim. Bagus tetangga tempatnya surga naim. Apalagi bagus keluarga. Dan surga naim itu fadlan itu karena anugerah
minallahi, saking Allah. Jadi kalau orang itu beriman kepada Allah kemudian mempraktikkan, iman itu dipraktikkan, dibuktikan dengan amal soleh, besok oleh Allah Ta'ala akan mendapat fadl dari Allah Ta'ala. Fadlnya apa? Adalah surga naim. Surga naim. Fahimtum balai. Fahim. Fahimtum. Mudah-mudahan dengan itu Allah faham. Jam berapa sudah? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Walladzina hajaru fi sabilillah ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. ثم قال الله بالصواب. الفاتحة. الحمد لله. يا Rabbi wa'ana wa'dinal husna bi'rahmatin wa'adina bi'ariqati wa ma'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad darajat dunia tukrimna bi bisawab. Ya Allah mutamaman ya Rabbana Allahumma inna nas'aluka wa nabiyina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.